Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 148 Fighting the Heavenly Demon. Ya, Penatua Agung, Lan Xiang, dan Xiang Yun tidak bisa lagi merasakan kekuatan medan elemen. Seberkas cahaya ungu hitam yang turun dari langit menekan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Pembagian medan adalah kemampuan tingkat Dewa Bulan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengetahuan baru bagi manusia. Bahkan 7 leluhur suci tidak meninggalkan informasi yang sesuai. Kesenjangan ini adalah celah yang tersembunyi. Ras iblis hanya menunjukkan puncak gunung es, membuat kepercayaan diri semua orang di domain biru menghilang. 20 pemilik sumber kekuatan tingkat 9 dengan cepat bergerak, melepaskan kekuatan elemen mereka sendiri untuk membantu Penatua Agung, Lan Xiang, dan Xiang Yun. Namun, di bawah mobilisasi Tian Mo Hao, kekuatan medan iblis surgawi terlalu kuat, itu masih stabil dan berkelanjutan, hanya masalah waktu hingga itu runtuh. Ruang yang terdistorsi di luar, membuat isolasi terasa menakutkan. Fa Hua menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan napas dari kitab suci kebijaksanaan. Dia juga terkejut menemukan bahwa bukan hanya medan iblis surgawi yang mengisolasi indranya, tetapi juga medan elemen yang kini ada di luar kendali. Mereka tidak bisa pergi. Bergulir, ini hampir merupakan celah dari guliran. Di depan 8 iblis surgawi, semua yang telah mereka lakukan, bahkan kepercayaan diri yang mereka pikirkan sebelumnya, sepertinya telah menghilang pada saat ini. Tian Mo dan memandang Fa Hua dengan senyum miring, lalu berkata, "Namun, aku ingin bertanya sekarang, apa yang kau rencanakan untuk bertaruh dengan kami?" Aku sedikit tertarik dengan ini. Wajah Fa Hua tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Taruhan atas Dewa Bulanmu, tidak ada iblis yang bisa mengalahkan kita berdua dengan 1 lawan 2. Kedua mata Tian Mo dan berbinar, agak menarik. "Bagaimana jika kau kalah?" Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu kami akan pergi denganmu. Lakukan sesuai keinginanmu." Tian Mo dan tersenyum sedikit, "Baik, ayo kita bermain. Mari kita lihat seberapa kuat kemampuan manusia." Mendengar bahwa dia benar-benar setuju, baik Fa Hua maupun Lan Ge sedikit terkejut. Di bawah keunggulan mutlak seperti itu, dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Bahkan jika dia ingin mengambil keduanya, kekuatan apa yang bisa menghentikannya? Jawabannya jelas tidak ada. Bahkan iblis surgawi lainnya tidak memahami pemikiran Tian Mo dan, tetapi sebagai pemimpin tim kali ini, keputusan Tian Mo dan adalah perintah untuk semua orang. "Yeming, kau coba pergi." Tian Mo dan melambaikan tangannya ke arah Tian Mo Yeming. "Baik." Tian Mo Yeming setuju, dan di sisi lain, Tian Mo Hao, yang menekan dengan seluruh kekuatannya, sedikit mengendurkan penekanan medan iblis surgawi. Namun, dia tidak menghilangkan medan iblis surgawi. Selama tekanan turun ini, dia pasti terus mengkonsumsi kekuatan pemilik sumber kekuatan domain biru, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan bangkit kembali. Tian Mo Yeming menggerakkan tubuhnya. Rambut hitamnya berkibar di belakang kepalanya, dan dia sudah tidak jauh dari Fa Hua dan Lan Ge. Sedikit tersenyum, wajah cantik itu lahir dengan pesona khusus. "Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kau akan memenuhi syarat untuk menjadi lawan di depanku." Lan Ge mendengus dingin, "Ada begitu banyak hal yang tidak kau duga. Jangan menangis jika kau kalah nanti." Tian Mo Yeming tertegun, menangis. Lan Ge berkata dengan nada menghina, "Kekanak-kanakan, apakah kau tidak mengerti menangis?" Fa Hua berkata kepada Lan Ge di dalam hatinya, "Itu agak kasar." Lan Ge meliriknya, dan berkata dalam hatinya, "Lalu apa kau akan mengomelinya?" Fa Hua berkata dengan ringan, "Aku tidak membenci wanita." Lan Ge berkata dengan marah, "Tapi jika itu aku, kau pasti akan mengomeliku, kan?" Jawab Fa Hua, tanpa sedikit pun rasa malu. Tian Mo Yeming memandangi kedua orang itu. Dia sedikit waspada di dalam hatinya, dan dia tidak bisa santai sama sekali karena lawannya sama-sama ada di tingkat 9. Sebelumnya, mereka dapat menyelinap pergi dari medan iblis surgawi di bawah kendali Tian Mo dan dia bahkan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Tentu saja, Fa Hua dan Lan Ge mengandalkan kekuatan Wu Shuangzu. "Ayo mulai." Tian Mo dan melambaikan tangannya dan memandang ketiga orang di tengah lapangan pelatihan dengan penuh minat. Semua menyebar. Lan Ge memberi perintah ke Legiun Guntur 5.
Baru pada saat itulah, Legiun Guntur 5 menyebar ke segala arah di bawah kepemimpinan 5 kapten. Di tengah lapangan, hanya tersisa Fa Hua, Lan Ge, dan Tian Mo Yeming. Ini bukan kompetisi, ini pertarungan sampai tiada. Fa Hua dan Lan Ge sangat jelas, bahkan jika mereka menang melawan iblis tingkat dewa bintang di depan mereka, itu mungkin tidak dapat menyelamatkan bencana ini. Akan tetapi, karena Tian Mo dan memberi mereka kesempatan seperti itu berarti bahwa jika mereka bisa menang, mereka akan memiliki kemungkinan untuk membegal iblis surgawi tingkat dewa bintang, sehingga melemahkan sedikit kekuatan domain iblis. Setiap poin yang mereka ambil dari lawan mampu menambah peluang mereka, tidak ada pertanyaan tentang itu. Dan kemampuan pemulihan yang dipercepat Wu Shuangzu adalah kartu kunci terbesar mereka. Mereka perlu belajar lebih banyak tentang iblis melalui pertempuran seperti itu, apa metode bertarung mereka, dan bagaimana kekuatan mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alasan mengapa Tian Mo dan menyetujui Fa Hua dan Lan Ge untuk memberi mereka kesempatan 2 lawan 1 juga untuk memahami kekuatan manusia. Sebelumnya, Fa Hua pergi dengan teleportasi Lan Ge, yang membuatnya waspada, dan kemunculan medan elemen membuatnya memandang manusia dengan kagum. Meski ia tampak menghadapi semua ini dengan mudah, nyatanya ia bukan tanpa rasa takut di hatinya. Peran medan lebih menakutkan dari yang dibayangkan banyak orang. Terutama metode mobilisasi dari beberapa situasi putus asa sangat menakutkan. Dia tidak yakin apakah manusia memiliki 1 atau bahkan 2 di antaranya. Jika itu masalahnya, ini sangat mendesak. Manusia bukan tanpa kemungkinan binasa bersama. Dengan identitas dan kekuatannya, tidak perlu berbohong di depan manusia, jadi apa yang dia katakan sebelumnya adalah benar. Berdasarkan pemahaman domain iblis tentang manusia, di dalam hati mereka, manusia sangat berguna. Tentu saja, itu digunakan sebagai budak, atau bahkan pengikut. Mereka bahkan berpikir bahwa domain monster sebenarnya menyia-nyiakan beberapa bakat manusia. Setelah ras iblis datang ke dunia ini, strategi besar pertama yang mereka rumuskan adalah menguasai seluruh dunia, bukan menghancurkan seluruh dunia. Setelah menguasai dunia di masa depan, untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kau harus memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dalam beberapa hal, manusia bisa menutupi kekurangan ras iblis. Jika tidak, dengan kekuatan ras iblis, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali jika mereka ingin memusnahkan 3 domain manusia, selama domain monster tidak mengambil tindakan. Oleh karena itu, Tian Mo dan memutuskan untuk menyetujui kesempatan 2 lawan 1 antara Fa Hua dan Lan Ge. Dia ingin melihat kekuatan tempur pribadi seperti apa yang mewakili manusia di domain hukum dan domain biru. Dia juga sangat penasaran dengan gaya bertarung seperti apa yang akan mereka hasilkan dengan Wu Shuangzu. Ini juga informasi yang sangat penting bagi ras iblis. Lagi pula, di matanya, Wu Shuangzu sudah ada di sakunya. Lan Ge adalah orang pertama yang memulai. Angin cian meletus di belakangnya, seperti semburan api. Ini adalah kekuatan angin dan api. Ini sepenuhnya dimobilisasi oleh elemen angin, tetapi ditampilkan dengan karakteristik elemen api dalam sekejap, sehingga meledak dalam sekejap. Seluruh tubuhnya seperti bintang jatuh biru, langsung menuju Tian Mo Yeming. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia berada di depan Tian Mo Yeming. Tian Mo Yeming tersenyum sedikit, tampak perlahan tapi cepat, dan menyentuh tangan kirinya di depan tubuhnya. Lan Ge merasakan tarikan, mendorong tubuhnya untuk meluncur ke kiri. Tentu saja dia tidak akan menyerah karena ini. Angin dan api di belakangnya berhenti seketika, dan tangan kanannya keluar, guntur biru ungu menyembur keluar dan meledak dari jarak dekat. Bang! Tangan kiri yang diluncurkan oleh Tian Mo Yeming meraih tinju Lan Ge dengan ketepatan yang tak tertandingi. Yang lebih aneh lagi adalah ledakan guntur Lan Ge menghilang di telapak tangannya. Ini adalah serangan guntur berkekuatan penuh dari pemilik sumber kekuatan puncak tingkat 9. Kekuatan ledakan yang begitu kuat tidak hanya gagal menghasilkan efek destruktif yang cukup, tetapi juga menghilang tanpa jejak. Tian Mo Yeming selalu tersenyum. Gerombolan cahaya ungu telah melingkar dari telapak tangannya dan melilit lengan Lan Ge. Segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar juga. Sepertinya seluruh ruang terbalik dalam sekejap. Sosok itu menjadi kabur pada saat bersamaan. Dengan kilatan cahaya, Lan Ge menghilang begitu saja, dan kembali ke Fa Hua di saat berikutnya, teleportasi Wu Shuangzu. Ikatan cahaya ungu hitam yang sebelumnya terdistorsi juga hancur, tetapi perasaan penindasan di dalam memberi orang perasaan ledakan yang sangat menakutkan. Sangat kuat, suara ketakutan Lan Ge terdengar di hati Fa Hua.
Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi pemilik sumber kekuatan tingkat dewa, tapi kali ini perasaannya benar-benar berbeda. Tianmo Yeming memberi Lan Ge perasaan bahwa itu seperti rawa, dan jika dia jatuh ke dalamnya, dia hanya akan tenggelam semakin dalam. Apakah itu kecepatan, energi atau kontrol, ada celah yang jelas. Lebih penting lagi, Tianmo Yeming masih terasa jauh, sangat berbeda dari perasaan ketika dia menghadapi saudara perempuan Hu Jiao dan Hu Ruru dan dengan cepat mendeteksi kekuatan satu sama lain. Lan Ge sama sekali tidak merasakan apa kekuatan Tianmo Yeming, jadi dia hampir jatuh ke dalamnya. Dia bisa yakin bahwa kekuatan Tianmo Yeming pasti lebih tinggi dari ayahnya. Apa celahnya? Ini celahnya. Sungguh celah yang menakutkan. Namun, pertempuran itu bukanlah satu lawan satu. Rambut hitam Tianmo Yeming berkibar, mengapa kau berlari begitu cepat? Kali ini giliranku. Kalian berdua harus siap. Saat berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, sosoknya tampak sedikit terdistorsi di udara. Segera setelah itu, rambut hitam di bagian belakang kepala langsung berkibar, dan rambut hitam itu langsung menjadi lebih panjang, berubah menjadi jarum baja yang tak terhitung jumlahnya, lalu langsung menutupi Fa Hua dan Lan Ge. Tidak hanya itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi ungu tua, seperti dua pusaran air besar, menatap keduanya. Fa Hua dan Lan Ge merasakan semburan pusing muncul dalam sekejap. Otak mereka seakan membeku dalam sekejap, tertahan di sana dan tidak bisa bergerak. Ditutupi dengan rambut hitam, Tianmo Yeming tidak berpikir untuk membegal mereka, tetapi menjerat mereka. Novel Land of Miracles, Chapter 149 The Law of Tianmo Yeming. Tianmo Yeming termasuk dalam garis keturunan Mingmu di klan iblis, dan dia mengambil jalan spiritual. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada pusat kekuatan tingkat dewa bintang rata-rata, dan dia lebih memperhatikan kontrol spiritual. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan spiritualnya. Jangankan dua orang tingkat 9 yang setara dewa bintang, bahkan jika dewa bintang tingkat 10 di depannya, selama mereka tidak memiliki kekuatan spiritual yang juga dia kembangkan, mereka dapat dengan mudah akan dikendalikan oleh dirinya. Apa perbedaan terbesar antara tingkat dewa dan tingkat ke-9? Ini adalah tentang kualitas. Seperti kekuatan spiritual, ketika mencapai tingkat dewa, apa yang dimiliki sudah menjadi kesadaran abadi. Bisakah kesadaran abadi sama dengan dan dibandingkan dengan persepsi spiritual? Oleh karena itu, Tianmo Yeming sangat cerdas. Dia telah mempersiapkan sejak awal, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada kedua orang ini untuk menunjukkan kekuatan mereka, yang mana ia langsung menggunakan metode penghancuran spiritual untuk menyelesaikannya. Tidak dapat manfaatkan kekuatan Wu Shuangzu, dua manusia tingkat 9 di depan tingkat 10 sepertinya hanyalah sebuah lelucon. Fakta tampaknya membuktikan bahwa idenya benar. Tepat ketika senyumnya mekar dan semuanya tampak tenang. Tiba-tiba, dua titik emas menyala di persepsi spiritualnya. Lingkaran cahaya emas membuat Tianmo Yeming merasa kabur di depan matanya, seolah-olah kegelapan di sekitarnya diterangi untuk sesaat. Apa itu? Apa itu kebijaksanaan? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian dia melihat sebuah pedang, menebas di udara. Semua emosi terputus dalam sekejap, dan ada keheningan sesaat. Pada saat ini, Tianmo Yeming tiba-tiba kehilangan semua pikirannya, seolah-olah dia baru saja kembali ke masa ketika dia berkultivasi dengan damai. Juga pada saat itu, api merah menyembur keluar, lalu dengan cepat berubah warna di udara, dan secara bertahap berubah dari merah menyala menjadi biru langit, kemudian menjadi biru tua. Tianmo Yeming terbangun setelah tidak sadar beberapa saat, lalu tanpa sadar menarik rambutnya yang panjang, tetapi api biru tua masih menyentuh ujung rambutnya, membuat ujung rambutnya sudah hitam hangus. Sinar cahaya ungu kehitaman menyembur keluar, berubah menjadi tangan besar dan meraihnya. Senyum di wajah Tianmo Yeming telah menghilang, berubah menjadi sedingin es. Dia tidak pernah mengira rambutnya akan dibakar oleh dua manusia tingkat 9, dan ada begitu banyak iblis yang mengawasi di sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Memegang pedang kebijaksanaan di tangannya, Fa Hua melangkah keluar dari kehampaan dalam satu langkah, cahaya spiritual pijar memancar keluar, dan pedang suci terangkat, perlahan-lahan memotong. Pada saat ini, dia sepertinya telah menyatu dengan dunia sekitarnya. Meskipun ada kekuatan keterampilan jiwa iblis dan kekuatan elemen dari medan elemen di sekelilingnya, ini sepertinya tidak penting. Apa yang dia gabungkan adalah dunia ini. Dengan telapak tangan menempel di punggungnya, mata Lan Ge bersinar terang, dan api biru tua yang sebelumnya menyapu, kini mengikuti warna pijar dari tubuh Fa Hua, mengalir ke pedang kebijaksanaan.
Warna pijar suci dan biru tua bergema satu sama lain, dan cahaya pedang besar menyembur keluar, memotong tangan besar ungu hitam dalam sekejap. Tianmo Yeming bergegas maju sebelum keduanya bertabrakan. Dalam pemahamannya akan energi murni, bagaimana bisa dua manusia ini dibandingkan dengannya? Mereka berdua adalah tingkat 9. Dan apa yang dia miliki adalah kekuatan abadi. Puff! Tangan besar berwarna ungu kehitaman seakan telah dipotong menjadi mentega oleh pisau panas, dan nyala api yang penuh dengan aura suci langsung menyala, memaksanya untuk terbelah menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak Tianmo Yeming. Tapi nyala api yang dalam sudah mencapai dia. Pada saat kritis, Tianmo Yeming menunjukkan kekuatannya yang kuat. Ketika tidak ada waktu tersisa, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, membentuk pusaran keterampilan jiwa dengan dirinya sendiri sebagai intinya, mencoba melepaskan diri dari kekuatan hisap tebasan api suci, dan pada saat yang bersamaan juga menamparkan telapak tangan kanannya pada sisi pedang kebijaksanaan. Bang! Tianmo Yeming hanya merasakan panas di telapak tangan kanannya. Tidak hanya itu, tetapi juga kesadarannya kini dirasuki oleh pikiran kejam. Apa itu kebijaksanaan? Kelima kata itu masih muncul di dunia spiritualnya. Dan dia sendiri telah berbalik sepenuhnya oleh reaksi bawah sadar. Di tangan kanannya, kekuatan spiritual yang berapi-api telah berdenyut di sepanjang garis meridiannya sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tianmo Yeming terus mengulangi pemikiran ini di benaknya saat ini. Apa maksud tumbukan ini? Artinya, energi gabungan Fa Hua dan Lan Ge sebenarnya lebih unggul darinya. Itu hanya dua orang tingkat ke-9. Iblis surgawi lainnya, termasuk semua praktisi di domain biru yang juga mengamati pertempuran ini, semuanya menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya manusia berada di atas angin dalam konfrontasi dengan iblis. Kilatan kejutan melintas di mata Tianmo dan, tetapi dia dengan cepat kembali berekspresi normal. Berdiri di sela-sela, dia bisa melihat lebih jelas. Ketika Fa Hua dan Lan Ge melakukan kontak fisik, aura keduanya langsung berubah, dan ada juga perasaan perpaduan yang luar biasa, yang jelas merupakan perpaduan kekuatan hukum. Itu juga ketika rasa integrasi muncul saat mereka memiliki perubahan kekuatan hukum semacam itu, Dewa Bintang. Tidak diragukan lagi, setelah perubahan seperti itu, kekuatan gabungan mereka telah sepenuhnya dinaikkan ke tingkat Dewa Bintang. Menarik, sangat menarik. Apakah ini kekuatan Wu Shuangzu? Hanya saja tidak tahu apakah 7 mutiara dewa yang diciptakan oleh domain monster dan suku lainnya dapat menahan kekuatan tingkat dewa surgawi agung. Jika dimodifikasi dari ini, dengan dua dewa besar menggunakan Zhu Wushuang ini, apakah bisa melangkah lebih jauh? Memikirkan hal ini, Tianmo dan mau tidak mau merasakan emosi yang bersemangat di dalam hatinya, inilah yang paling dia nantikan. Kekuatan keterampilan jiwa dimuntahkan, mata Tianmo Yeming berubah menjadi ungu jernih, dan segala sesuatu di sekitar tubuhnya juga berubah menjadi ungu. Tidak hanya itu, tanduk sebening kristal ametis ungu muncul dari dahinya, berbentuk spiral yang cantik sesuai dengan warna matanya. Ketika tanduk ini muncul, seluruh dirinya mulai berubah. Medan iblis surgawi di sekitarnya tanpa sadar bergerak mendekatinya, dan ruang di sekitar tubuhnya mulai berputar dengan keras. Dalam cahaya ungu, jejak seperti retakan muncul terus-menerus, seolah dunia ini tidak bisa lagi menampung kehadirannya. Hukum, ini adalah kekuatan hukum. Fa Hua dan Lan Ge segera mengenali bahwa ini adalah kekuatan hukum dari Tianmo Yeming. Mereka berdua akhirnya memaksa keluar kekuatan hukum iblis. Apa kekuatan hukumnya? Ah, jeritan tiba-tiba keluar dari mulut Tianmo Yeming, tetapi hanya Fa Hua dan Lan Ge yang bisa mendengar teriakan ini. Pada saat yang sama teriakan itu keluar, cahaya ungu tiba-tiba meledak di sekitar tubuh Tianmo Yeming, dan ungu di matanya berubah menjadi pusaran air, diikuti daya hisap besar yang tiba-tiba muncul. Itu bukan pengisapan energi, tetapi murni untuk dunia spiritual. Di tengah jeritan, Fa Hua dan Lan Ge merasa seolah-olah jiwa mereka akan keluar dari tubuh mereka dalam sekejap. Dalam kehampaan di belakang Tianmo Yeming, lapisan cahaya dan bayangan ilusi juga muncul. Cahaya dan bayangan membentuk keberadaan seperti kuda hitam, tetapi berbeda dari kuda biasa karena memiliki sepasang sayap hitam besar, di dahinya terdapat sebuah tanduk berwarna ungu ametis. Ini adalah Mingmo, yang merupakan asal dari Tianmo Yeming. Mingmo juga memiliki gelar di domain iblis, yang disebut Unicorn Ametis. Inilah hukumnya, melahap jiwa. Di bawah situasi ditekan, Tianmo Yeming akhirnya mengeluarkan kekuatan terkuat dari asalnya sendiri.
Unicorn ametis bukanlah wujud asli dari Tian Mo Yeming, melainkan salah satu dari dua wujudnya. Tepatnya, setiap iblis memiliki dua bentuk yang berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu wujudnya sangat mirip dengan manusia, itulah sebabnya mereka tidak pernah membegal manusia. Ketika mereka menemukan bahwa di dunia tanah keajaiban sebenarnya ada makhluk dengan bentuk yang persis sama dengan salah satu wujud mereka, mereka menjadi sangat penasaran. Dan manusia sendiri sangat lemah. Ras iblis telah mengamati manusia secara diam-diam, tetapi mereka tidak pernah menemukan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya samar-samar merasa bahwa manusia baik dalam beberapa aspek, yang sangat menarik bagi mereka. Dua bentuk utama iblis disebut bentuk iblis dan bentuk suci oleh mereka. Penampilan manusia adalah kondisi bentuk suci, yang paling kondusif untuk kultivasi. Bentuk iblis adalah bentuk pertempuran, yang lebih kondusif untuk pertempuran. Setelah mencapai tingkat dewa, iblis akan dapat menggabungkan wujud iblis dengan wujud suci, mengubahnya menjadi wujud iblis surgawi serta menggabungkan keunggulan keduanya. Mampu mencapai wujud iblis surgawi juga berarti berhasil menembus ke tingkat dewa. Ini adalah karakteristik ras iblis. Pada saat ini, yang ditampilkan Tian Mo Yeming adalah penampilan iblisnya sendiri. Bentuk suci awalnya memiliki karakteristik bentuk iblis, tetapi bentuk iblis hanyalah bayangan yang saling melengkapi. Dalam kondisi ini, dia adalah kondisi terkuat. Mingmo, Unicorn ametis. Semua orang kuat di domain biru bahkan samar-samar dapat melihat bahwa dua roh ditarik keluar dari Fa Hua dan Lan Ge, dan dilemparkan ke arah Tian Mo Yeming. Tidak diragukan lagi, yang paling menakutkan adalah jika jiwa ditelan, maka mereka akan runtuh seketika. Tetapi pada saat ini, pusaran putih tiba-tiba muncul di sekitar tubuh mereka, dan dua roh yang telah disedot kembali hampir seketika. Cahaya keemasan keluar dari mata Fa Hua, dan dia mendengus dingin. Lingkaran cahaya putih susu memadat tanpa suara, berubah menjadi manik putih susu, mengambang di antara Fa Hua dan Lan Ge. Rune Wushuangsu juga muncul di dahi mereka pada saat bersamaan. Saat ini, Fa Hua dan Lan Ge hanya merasa ada beberapa perubahan aneh pada diri mereka. Tubuh Fa Hua tiba-tiba membengkak, dan buku kode di tangannya secara alami terbuka ke halaman keempat, dan roh suci merasukinya. Tubuhnya membengkak setinggi 3 meter, ditutupi armor putih dengan pola cahaya keemasan, perisai kebijaksanaan di tangan kirinya, dan pedang suci di tangan kanannya. Namun, Lan Ge, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berubah menjadi pita cahaya 4 warna, langsung menyapu sekitar. Pita merah yang melekat pada pedang kebijaksanaan, membuat pedang kebijaksanaan berubah menjadi memuntahkan api biru gelap, dan pita cian yang menempel di seluruh tubuh, berubah menjadi cahaya cian dan menyatu menjadi armor suci. Pita biru bergabung menjadi perisai kebijaksanaan, mengubah perisai kebijaksanaan menjadi warna biru keemasan dengan riak air. Pita ungu akhirnya memadat di dada, berubah menjadi batu permata berbentuk berlian yang bersinar dengan kilat. Wushuang, Fa Hua berteriak dengan suara yang dalam. Novel Land of Miracles, Chapter 150 An Important Step for Mankind. Wushuang. Suara ini sepertinya bukan milik Fa Hua saja, tapi suara yang dibagikan oleh dia dan Lan Ge. Wushuangsu, keadaan yang tak tertandingi. Wushuang benar, kehidupan yang sama. Unicorn ametis di dahi bersinar terang, Tian Mo Yeming meninju, dan pusaran ungu yang berputar dengan cepat membesar di sekitar tinjunya. Fa Hua dalam keadaan yang tak tertandingi tampak menjadi sangat kecil di depan pusaran. Di atas kepala Fa Hua, buku kode tebal terbuka ke halaman ke-7 dengan sendirinya, memperlihatkan benang ungu yang melingkar rapat. Pedang kebijaksanaan bergerak, dan seutas cahaya ungu yang tampaknya tidak mencolok terputus. Tiba-tiba, ada jejak keruntuhan di sekitar pusaran besar yang mengalir ke arahnya. Tetapi kemudian, jejak keruntuhan ini dengan cepat memengaruhi seluruh pusaran seperti infeksi, menyebabkannya runtuh dalam proses menutupi Fa Hua. Boom, api cian menyembur keluar, dan ribuan bilah angin cian emas meletus ke segala arah seperti ledakan. Cahaya ungu hitam yang meledak awalnya adalah untaian, tapi sekarang dipatahkan oleh bilah angin cian. Matilah kau! Di tengah jeritan, Tian Mo Yeming telah tiba di sisi Fa Hua yang dalam keadaan tak tertandingi, dengan kilatan ilusi. Menggenggam dengan kedua tangan, paku-paku muncul dari ujung setiap jari rampingnya, dan langsung menuju ke samping Fa Hua bermaksud untuk meraihnya. Udara terkoyak, seolah-olah yang ingin dirobeknya bukan hanya Fa Hua, tapi seluruh ruang.
Sosok Fa Hua agak berat, dengan perisai kebijaksanaan di tangan kirinya di depan dan cahaya air mengalir di perisai kebijaksanaan, retakan yang terbuka direkatkan kembali oleh air lembut yang tertinggal. Lingkaran cahaya keemasan kemudian muncul di kaki Tian Mo Yeming, memenjarakan dunia. Tian Mo Yeming hanya merasakan seluruh tubuhnya tegang, dan pada saat yang sama, perisai kebijaksanaan telah memukulnya. Yeming harus mengakui bahwa dalam hal intensitas energi, kombinasi dari dua manusia yang hanya tingkat ke-9 ini tidak kalah sedikit pun dengannya. Di antara iblis surgawi lainnya, apa yang dia kuasai bukanlah penyerangan. Dua sinar berwarna ametis keluar dari mata, dan dalam bayangan unicorn ametis yang gelap di belakangnya, mata unicorn itu juga menyala pada saat bersamaan. Fa Hua hanya merasakan kebencian, kecemburuan, penyesalan, dan emosi negatif lainnya muncul dari hatinya hampir seperti ledakan. Segala sesuatu di sekitarnya tampak terdistorsi. Pada saat ini, dia merasa seperti dia hanya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Hehe, seringai keluar dari mulut Fa Hua, dan perisai kebijaksanaan menamparkan Tian Mo Yeming tanpa jeda sesaat, menjatuhkannya ke udara, dan membuat cahaya ungu di matanya juga terputus. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tian Mo Yeming tidak bisa menahan raungan saat terbang terbalik. Cahaya ungu di matanya disebut Moning, dan itu memiliki efek tertentu bahkan pada pemilik sumber kekuatan iblis tingkat Dewa Bulan. Kerugiannya adalah itu hanya bisa efektif jika digunakan dalam kisaran tertentu. Dia tidak tahu mengapa Fa Hua tidak terpengaruh, dan gerakannya bahkan tidak berhenti sama sekali. Ini benar-benar di luar dari prediksinya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan spiritualnya, tetapi pada saat ini, kepercayaan dirinya mulai hancur. Mata Fa Hua dengan cepat menjadi jernih, dan tentu saja dia tidak akan memberitahu Tian Mo Yeming bahwa dia tidak bertarung sendirian. Pada saat ini fase Wushuang, Tian Mo Yeming, sedang menghadapinya dan juga Lan Ge. Saat mereka berpisah, setiap kerugian dibagi setengahnya. Akan tetapi, ketika mereka bersatu menjadi fase Wushuang, mereka malah berubah menjadi dua individu independen dalam satu tubuh. Itu benar, Fa Hua terpengaruh, tapi saat dia terpengaruh, kendali tubuhnya beralih ke Lan Ge. Itu sebabnya ada, hehe. TN, makanya aku heran, kayak gak mungkin kalau Fa Hua tiba-tiba ngucap, hehe, pas lagi tempur gini. 2. Misteri dan keajaiban Wushuang Zhu, Fa Hua dan Lan Ge saat ini baru saja mulai menguasai pintunya. Pria itu berjalan dengan pedang bernyala api biru tua, pedang kebijaksanaan menebas, dan pedang itu terbagi menjadi 7 cabang, seperti bintang biduk, menutupi Tian Mo Yeming yang terlempar ke udara. Tubuh Tian Mo Yeming yang baru saja terlempar ke udara kini dikelilingi oleh lapisan cahaya air, berjuang untuk membebaskan diri, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Sama seperti Fa Hua dan Lan Ge yang tidak memahami gaya bertarungnya, Tian Mo Yeming juga tidak memahami mereka. Lebih penting lagi, dia memiliki penghinaan berlebih. Sejak awal, dia tidak berpikir bahwa kedua manusia ini akan bertarung hingga menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia bahkan tidak berpikir bahwa siapapun di dunia manusia dapat menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya dia menjadi sangat pasif. Ah, ada teriakan lagi, dan lepuh di sekitar tubuh Tian Mo Yeming meledak. Tian Mo Yeming menundukkan kepalanya dengan keras, dan sepasang sayap hitam ilusi menyebar di belakangnya. Dengan pukulan yang tiba-tiba, dia tampak melebur menjadi satu dengan unicorn ametis di belakangnya dalam sekejap, lalu melesat keluar seperti kilat. Ding, 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 ding. 7 denting renyah terdengar, dan pedang kebijaksanaan yang terbelah menjadi 7 cabang sepertinya tertusuk di satu tempat. Hanya ada satu tanduk tajam dari unicorn ametis, tapi itu mampu mengenai 7 cabang pedang dalam sekejap. Pedang kebijaksanaan runtuh, dan unicorn ametis itu datang langsung ke depan. Perisai kebijaksanaan menebas, dan Fa Hua mengambil langkah ke samping, secara miring menghalangi tanduk unicorn ametis. Namun untuk beberapa alasan, ketika unicorn ametis bertabrakan dengan perisai kebijaksanaan, dia masih merasa bahwa dia mengenai bagian unicorn yang paling tajam. Airnya beriak, seolah-olah sebuah danau tenggelam dalam sekejap, dan di detik berikutnya satu tanduk unicorn ametis menusuk dengan keras ke dalam perisai kebijaksanaan. Energi dan kesadaran seperti gelombang yang meletus dalam sekejap, dan Tian Mo Yeming yang benar-benar marah, tidak bisa menahan diri. Perisai kebijaksanaan berantakan, semuanya tidak bisa dihindari. Energi berwarna ametis di sekitarnya menyempit, membatasi semua rute yang bisa dihindari. Namun saat ini, buku kode di belakang Fa Hua dibuka ke halaman ke-8. Apa itu kebijaksanaan?
Kalimat ini muncul di benak Tian Mo Yeming untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini tidak lagi hanya 3 kata, ada pertanyaan dan jawaban. Kebijaksanaan adalah ciptaan. Puff. Sosok Fa Hua menghilang seperti gelembung, tetapi di saat berikutnya, tubuhnya muncul di belakang Tian Mo Yeming yang sedang berusaha sekuat tenaga. Buku kode, halaman 8, penciptaan. Kebijaksanaan adalah ciptaan, yang bukan merupakan kemampuan tempur murni, tetapi tambahan. Tambahan yang dapat dilampirkan ke keterampilan apapun dalam buku kode. Bersama dengan penciptaan, dikeluarkannya avatar. Jika dia tidak dapat mengkloning secara langsung, buat klon di belakang Tian Mo Yeming. Kelihatannya sederhana, tetapi ada banyak sekali kreasi magis. Biarkan fase Wushuang Fa Hua menghindari pertaruhan putus asa dari Tian Mo Yeming. Pedang kebijaksanaan menusuk keluar, dan guntur di dada serta nyala api pedang meletus dalam sekejap. Ini adalah pukulan fatal, menusuk bagian belakang kepala Tian Mo Yeming tanpa henti. Ini adalah persepsi Fa Hua, titik kunci sebenarnya dari Tian Mo Yeming, titik kunci yang fatal. Cahaya dan bayangan ilusi berkedip-kedip, dan pedang kebijaksanaan menembus udara, hanya menyisakan bayangan Tian Mo Yeming yang tercabik-cabik. Iblis surgawi ke-23 yang meledak dengan cahaya ungu di sekujur tubuhnya dalam kekacauan itu kini telah kembali ke sisi Tian Mo dan tidak ada keraguan bahwa iblis tingkat Dewa Bulan yang kuat inilah yang menyelamatkan hidupnya di saat-saat terakhir. Tidak ada pengejaran, karena itu percuma. Satu sosok itu terpisah, kepemilikan roh suci dicabut, Fa Hua dan Lan Ge muncul kembali di depan semua orang. Tangan kiri Fa Hua dan tangan kanan Lan Ge saling berpegangan, kekuatan spiritual dan kekuatan elemen mengalir satu sama lain, semua konsumsi sebelumnya dipulihkan dengan kecepatan tinggi. Saat ini, keduanya terasa seperti bermimpi. Menang, mereka menang. Mereka mengalahkan iblis surgawi tingkat Dewa Bintang. Ini adalah langkah penting bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia. Fakta telah membuktikan bahwa bukannya iblis tidak terkalahkan dan manusia bukannya tidak mampu mengalahkan iblis surgawi. Menghirup napas dalam-dalam yang tidak begitu menyegarkan di sekitar mereka, tekanan besar yang masih diselimuti medan iblis surgawi tidak dapat membuat hati mereka berdua menahan tekanan apapun saat ini. Mereka membusungkan dada dan menatap Tian Mo dan ini adalah kebanggaan manusia. Kemenangan mereka juga membawa keberanian bagi semua orang, dan bahkan medan iblis surgawi didorong oleh praktisi dari domain biru. Jangan menangis, Lan Ge tersenyum pada Tian Mo Yeming. Untuk pertama kalinya, wajah cantik iblis surgawi ke-23 ini menunjukkan ekspresi putus asa. Cara dia memandang Lan Ge, itu seperti dia ingin menelannya. Tian Mo dan sedikit menyipitkan matanya, lalu perlahan mengangkat tangannya. Tepat ketika semua orang mengira dia akan melakukan penyerangan sendiri, dia justru bertepuk tangan dengan ringan. Klap, klap, klap. Apakah dia baru saja bertepuk tangan? Bagus sekali, tidak terduga tapi sangat menarik. Ternyata ini adalah misteri Wushuang Zhu, dan sepertinya masih banyak rahasia di dalamnya yang belum kita ketahui. Bagus sekali, mari kita lanjutkan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, sosok lain terbang keluar dan datang ke depan Fa Hua dan Lan Ge. Tian Mo dan tidak memberi mereka waktu untuk istirahat karena dia ingin melihat seberapa besar tekanan yang dapat ditanggung oleh pasangan manusia muda ini. Hanya ketika dihadapkan dengan tekanan yang cukup, barulah mereka dapat menunjukkan lebih banyak hal, dan membiarkan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Dengan ini, mereka dapat mempelajari selengkapnya tentang Wushuang Zhu. Tian Mo Qiming. Saat itu, bersama dengan Tian Mo Yeming, mereka datang ke domain biru dan memblokir Penatua Agung. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Tian Mo Yeming. Ternyata kita benar-benar bisa menang. Lan Ge menoleh untuk melihat Fa Hua, matanya sedikit bersemangat. Terlepas dari situasi saat ini, mereka mungkin masih menghadapi hantaman iblis yang dahsyat kapan saja, tetapi setidaknya mereka baru saja memenangkan permainan ini. Di bawah pengawasan Legiun Guntur 5 dan banyak orang kuat di domain biru, dan di bawah pengawasan orang tua mereka dan Penatua Agung, mereka menang. Mereka mengalahkan iblis surgawi ke-23. Kehormatan ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia. Apa yang bisa lebih menarik baginya daripada ini? Tunggu, kita bisa menang. Fa Hua berkata dengan ringan. Kemenangan barusan terlalu berarti bagi mereka, di antaranya yang terpenting adalah memperkuat kepercayaan diri mereka. Tian Mo Qiming menyipitkan matanya sedikit, dan senyum muncul di sudut mulutnya,
jika kalian berpikir bahwa kalian dapat mengalahkanku setelah mengalahkan Yeming, maka aku khawatir kalian akan segera kecewa. Begitu kata-kata itu jatuh, jubah di belakang punggungnya tiba-tiba terbuka, berubah menjadi sepasang sayap besar, sayap merah tua. Dan matanya juga menjadi merah tua, seolah hendak berdarah. Hati-hati, Fa Hua dan Lan Ge mengingatkan satu sama lain di dalam hati mereka hampir bersamaan. Bang, bang, tubuh keduanya terbang mundur hampir bersamaan. Lengan kanan Fa Hua berada di depan tubuhnya, dan perisai air Lan Ge patah di depannya. Baru saat ini Tian Mo Qiming menerangi posisinya, kemudian sosoknya perlahan menghilang. Jika Tian Mo Yeming milik klan Mingmo, maka Tian Mo Qiming adalah milik klan Sumo. Mingmo berarti klan iblis cerah, sedangkan Sumo berarti klan iblis cepat. Terlalu cepat, kecepatan Tian Mo Qiming dapat digambarkan secepat kilat, tanpa ada peringatan apapun.